Kalian sudah sampai rupanya, seru seorang wanita yang memiliki wajah oriental khas wanita Jepang, wanita yang kira-kira berusia 55 tahunan. Wanita parubaya yang masih terlihat sangat cantik dan wajahnya terlihat masih fresh. Nyonya Gabriela menyambut Kim dan Jenny dengan sangat terbuka dan ramah. Jenny begitu lega, setidaknya Nyonya Gabriela adalah orang yang ramah dan hangat. Terbukti kini mereka sudah saling mengobrol dengan santai dan diselingi canda tawa. Jadi bagaimana? Apa kau menerima tawaran dariku? Nyonya Gabriela menatap Kim dan bertanya pada wanita cantik di depannya. Apakah tidak ada cara tawaran lain? Kim bertanya balik kepada Nyonya Gabriela. Sayangnya kau tidak punya penawaran lain lagi, Nona Kimberly, ujar Nyonya Gabriela tegas. Kim terdiam dan menatap Nyonya dengan wajah khas Asia itu. Kulit Nyonya Gabriela begitu bersih dan putih bagaikan salju. Terlihat wanita yang tidak muda lagi ini begitu merawat dirinya. Kim menoleh ke samping di mana Jenny duduk sambil menatapnya penuh harapan. Jenny terlihat menganggukkan kepalanya pelan sebagai tanda kepada Kim agar menerima tawaran Nyonya Gabriela. Kim berperan batin dan juga pikirannya, haruskah ia menerima tawaran Nyonya Gabriela? Dan kali ini Kim tidak boleh egois dan bersikap arogan. Ada banyak karyawan yang mengharap padanya. Kim menghela napasnya dan membuangnya secara perlahan, yang terlihat dari mulut Kim yang mengembang. Baiklah, aku menerima tawaran Anda, Nyonya Gabriela, sahut Kim tenang. Bagus, kalau begitu bersiaplah untuk besok pagi, sambung Nyonya Gabriela. Kim dan Jenny tertegun di tempat mereka. Apa mereka tidak salah dengar? Semudah dan secepat itukah seorang bilionari mengambil keputusan untuk masa depan kita sendiri? Oke, Nona Kim, aku rasa kau butuh istirahat, ujar Nyonya Gabriela. Jangan lupa senyumnya yang begitu indah dan tulus. Haruka, bawa mereka ke kamar untuk beristirahat, perintah Nyonya Gabriela kepada asistennya yang bernama Haruka. Baik, Nyonya, sahut asisten Nyonya Gabriela. Mari Nona-nona, saya akan mengantarkan Anda ke kamar atas pelayan. Di mansion itu pun mengantarkan dua wanita cantik di hadapannya. Terima kasih Nyonya Gabriela, ucap Kim ramah. Terima kasih kembali Nona-nona cantik, balas Nyonya Gabriela ramah dan tulus. Turunlah waktu makan malam, aku akan mengenalkanmu pada putraku, lanjut wanita yang tidak muda lagi itu. Baik Nyonya, balas Kim dengan tersenyum lembut. Kim dan Jenny pun mengikuti langkah asisten Nyonya Gabriela yang bernama Haruka. Silakan Nona-nona, ini kamar kalian. Kalau kalian membutuhkan sesuatu, pencet saja tombol merah yang ada di samping atas tempat tidur, suruh asisten Haruka. Terima kasih Bibi, ucap Jenny. Asisten Haruka pun mengangguk dan segera keluar dari kamar tamu dan meninggalkan Kim dan Jenny di dalam kamar. Aku tidak percaya kau bakalan melakukan ini, cibir Jenny dengan tersenyum tipis. Entahlah, bukankah kau yang memerintahkanku untuk melakukannya demi perusahaan dan para pekerja kita? Decak Kim malas. Jenny hanya tersenyum dan langsung memeluk sahabatnya itu erat. Berdoalah, semoga anak Nyonya Gabriela tidak seperti Malvin dan Keanu, ujar Jenny dengan wajah serius. Kalaupun iya, aku bakal melenyapkannya setelah mengambil semua hartanya, jawab Kim dengan mencebikkan bibirnya. Kau sangat mengerikan dan menakutkan, sahut Jenny lalu tertawa lepas. Kau memang paling senang membuatku menderita, sialan, maki Kim. Jenny pun kembali terbahak hingga kepalanya mendongak ke atas dan air matanya keluar. Perdebatan mereka pun disaksikan oleh Nyonya Gabriela di ruangannya melalui CCTV yang ia pasang di dalam kamar itu. Ternyata dia memiliki hati yang begitu baik, ia rela melakukan semuanya untuk orang lain. Aku memang tidak salah memilih lawan buat putra kesayanganku, monolog Nyonya Gabriela sambil menatap layar yang ada di depannya. Apa Anda yakin Nyonya kalau Tuan Muda mau menerima perjodohan ini?
Tiba-tiba asisten Haruka bertanya kepada Nyonya Gabriela yang kini menatapnya. Aku sangat yakin, bukankah dia anak kesayanganku yang sangat penurut? Jawab Nyonya Gabriela dengan wajah yang begitu yakin. Hah, Anda benar, Tuan tidak pernah menolak permintaan Anda, Nyonya. Sela asisten Haruka. Ah, anakku sayang, seru Nyonya Gabriela dengan wajah gembira. Sebentar lagi anakku yang tersayang akan menjadi seorang suami yang lembut dan manis, sorak Nyonya Gabriela. Hubungi anak itu dan suruh dia pulang, perintah Nyonya Gabriela. Asisten Haruka pun melaksanakan perintah nyonyanya. Ia mengambil ponselnya yang selalu siap siaga di tangannya. Wanita itu pun menghubungi nomor tuan mudanya dan tidak lama terdengar suara tuan mudanya yang sedang gemetar dan terisak pilu. Ada apa? Tanya Nyonya Gabriela saat melihat wajah tegang asistennya. Nyonya Gabriela pun segera merebut ponsel yang ada di tangan asistennya. Dasar wanita murahan, berani-beraninya wanita itu ingin menodai anak manisku. Gertak Nyonya Gabriela marah. Sementara di dalam sebuah unit apartemen mewah, seorang pria tampak terlihat gugup dan gemetar saat seorang gadis sejak tadi berada di pangkuannya dan mencumbui seluruh tubuhnya. Pria itu hanya bisa tergugup dan seluruh tubuhnya sudah gemetar takut saat gadis yang ada di pangkuannya membuka satu persatu anak kancing kemejanya. Arthur berusaha menghentikan Kalista yang sedang membuka kemejanya itu hingga memperlihatkan perut kotak-kotaknya yang membuat Kalista menggila. Arthur menahan tangan Kalista saat gadis itu berusaha membuka bawahannya dan dengan tidak sabaran. No, darling, ujar Arthur sambil berusaha menahan bawahannya yang ditarik Kalista. Darling, jangan, pinta Arthur dengan suara gemetar dan wajahnya sudah memucat. Kalista, hentikan, bentak Arthur tanpa sadar, membuat wanita yang berada di bawahnya mendongak kepadanya dengan wajah kecewa. Maaf, aku darling, tapi apa yang kita lakukan ini salah. Aku tidak bisa melakukan itu tanpa ada ikatan pernikahan. Ujar Arthur sambil menatap Kalista yang berbinar kecewa dan sedih. Maaf, katanya lagi dan segera bangkit merapikan kembali pakaiannya. Kenapa, Hani? Lirik Kalista yang matanya sudah berkaca-kaca. Kenapa kau tidak ingin melakukannya bersamaku? Bukankah kita sudah lama menjalin hubungan? Dan di negara kita bebas melakukannya tanpa adanya pernikahan. Aku hanya ingin memberikan kehormatanku padamu, Hani, atas apa yang selama ini kau berikan padaku. Aku ikhlas dan rela kau mengambil mahkotaku yang selama ini aku jaga. Cerca gadis itu yang kini membuka seluruh kain yang melekat pada dirinya. Darling, apa yang kau lakukan? Setelah Arthur refleks menutup kedua matanya. Oh astaga, mata suciku ternodai, gumam pria itu. Pakai kembali pakaianmu, darling, perintah Arthur yang masih menutup matanya. Why, Hani? Tanya Kalista yang kini sudah berada di dekat Arthur tanpa jarak. Arthur pun secara perlahan memundurkan tubuh atletisnya menghindari serangan dari Kalista. Wanita yang manis itu kini berubah menjadi predator yang kelaparan. Menjauhlah, darling, perintah Arthur. Darling, jangan lakukan itu padaku, please. Mohon Arthur sambil melindungi tubuhnya sendiri. Kalista tidak menghiraukan perintah Arthur. Ia begitu menggilai tubuh seksi kekasihnya yang menginginkannya. Meskipun ia akan berusaha untuk membangkitkan benda ajaib pria yang sudah gemetar, takut di sudut sana, Kalista menginginkan benih Arthur agar ia bisa menjadi Nyonya Kato yang selanjutnya. Ayolah, bukankah menjadi menantu keluarga Kato, maka hidupnya akan terjamin selamanya. Jadi jangan salahkan dirinya kalau siang ini dia nekat melakukan pemaksaan pada pria di hadapannya yang kini menatapnya memohon. Sebentar, bukankah adegan ini terbalik? Di mana seharusnya sang lelaki lah yang memaksa sang wanita, dan sang wanita lah yang memohon dan menolak dengan wajah pucat atau berusaha menghindar. Kenapa aku seperti wanita brengsek dan mesum? Batin Kalista merasa ini sangat aneh. Bodoh lah, yang penting aku menginginkan benih limited edition keturunan Kato. Batin Kalista meyakinkan dirinya sendiri. Darling, menjauhlah, kau membuatku takut. Darling, jangan. Kumohon siapapun tolong aku. Mommy,